Berjumpa lagi dengan saya, Yudi Pasok Sutawijaya, dalam kuliah jaringan saraf tiruan dengan materi Network Design dan Training. Nah, pada bagian ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu desain dan training. Di desain kita akan membahas tentang arsitektur dari neural network, kemudian structures dari artificial neuron, kemudian learning rule. Kemudian di sisi training kita akan melihat bahwa bagaimana mengoptimalkan training, kemudian learning parameter, data preparation, dan pasca training. Kemudian kita masuk ke network design. Di dalam network design, yang perlu menjadi pertanyaan adalah berapa node yang harus kita desain. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa bagaimana network weights jumlah network weight yang akan kita rancang, kemudian berapa layers, berapa nodes per layer. Nah, jika dilihat di sini, nah ini harus kita tentukan angkanya. Misalkan input layernya adalah 10, maka hidden layernya ada misalkan saja ada 60. Di sini output layernya misalkan ada 13, maka ini kita kasih 3. Nah, itu jadi node per layernya itu ada input layer 10, hidden layer ada 60, kemudian output layer ada 3. Nah, di sini juga ada automatics, yaitu automatics method, yaitu bagaimana kita menggunakan cascade correlation. Di cascade correlation itu suatu proses menambahkan node dalam proses training secara cascade. Kemudian kita juga bisa melakukan wide prunings dan elimination. Jadi tidak semua bobot itu dipakai, maka ada mekanisme dropout di dalam neural network. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah dalam desain itu adalah arsitekturnya. Pertama adalah konsep model atau hipotesis space-nya kayak apa. Apakah kita ingin membuat klasifikasinya atau space-nya itu linear atau non-linear, data yang kita hadapi. Kemudian untuk constraint dari number dari hipotesis itu bisa dilakukan melalui selective connectivity. Jadi dalam neural network tidak selalu connectivity-nya itu penuh. Misalkan saya punya input 3 dan layernya adalah ada seperti ini, ada 4, kemudian outputnya ada 2. Nah, ini bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa saja ini ke sana, kemudian ini ke sini. Jadi tidak selalu penuh. Artinya ada sesuatu yang di dalam bobot ini yang dieliminasi atau tidak melakukan koneksi seperti contoh ini. Nah, dari titik ini ke sini itu tidak ada koneksi, tapi hanya ada koneksi ke sini, juga ada ke sini, dan seterusnya. Kemudian ada share weights, jadi weights-nya itu di share, kemudian ada recursive connection. Nah, ini jenis-jenis connectivity yang bisa kita jadikan patokan dalam mendesain neural networks. Kemudian structure dari artificial neuron node-nya. Nah, kalau kemarin saya menyebutkan misalkan satu cell body itu terdiri atas sigma dan fungsi aktivasi. Nah, ternyata di dalam sigma itu tidak hanya sigma. Bisa di sini disebut dengan bisa sigma, bisa sigma square dan sum, ini kali dan sum, pakai V simbolnya biasanya. Kemudian sigma tapi dikuadratkan, ini adalah XI-nya kuadrat square, atau bisa perkalian. Jadi namun yang umum dipakai adalah sigma. Kemudian berikutnya yang paling dari neuron ini adalah aktivasi function. Sudah kita jelaskan di perkuliahan sebelumnya. Ada banyak fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan, yaitu misalkan sigmoid, hiperbolik tangan, Gaussian, linear, dan softmax. Sekali ada juga fungsi aktivasi yang sifatnya adalah bipolar, yang bisa memberi nilai dari min 1 sampai 1. Nah, itu bipolar sigmoid, kemudian bipolar step function, dan seterusnya. Nah, yang paling penting perlu diperhatikan adalah pada fungsi aktivasi output. Ketika kita output atau targetnya itu ada range-nya dari min 1 sampai 1, maka kita harus memilih fungsi outputnya itu adalah bipolar. Ketika outputnya adalah 1, 2, 3,
4 misalkan, nah itu harus kita pilih linear. Nah kemudian ketika outputnya adalah range dari 0 sampai 1, maka kita harus memilih yang binary. Nah, itu. Kemudian berikutnya dari network design adalah selecting a learning rule. Nah di sini ada rule-nya itu ada generalized data rule, step decision, kemudian ada momentum decision, kemudian ada advanced weight space sort, nanti kita pelajari ya. Kemudian dalam menghitung error itu bisa digunakan normal, kuadrat, dan kubik. Nah itu, nah ini akan kita coba bahas nanti di step-step berikutnya di dalam kuliah berikutnya. Sekarang network training. Jadi sudah desain, kemudian sekarang training. Tujuan utama dari training adalah mencari suatu weight sedemikian sehingga dapat menghasilkan garis klasifikasi yang diinginkan, atau dengan kata lain bahwa target yang kita ingin capai itu sama dengan output dari neural network itu sendiri. Itu lengkap. Atau dengan kata lain bahwa kita ingin mendapatkan akurasi yang setinggi mungkin dari proses training. Kemudian yang kedua itu bisa mendapatkan maksimum acceptable error rate. Jadi errornya kecil. Nah, di sini di dalam training situ kita menggunakan validation test set. Jadi data itu dalam training neural network itu dibagi atas dua, data training dan data validasi. Nah, ketika training kita menggunakan validation test set untuk mentuning bobotnya. Kemudian ketika validasi dari training neural networks kita gunakan production test set. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan, ada disebut dengan validation test set, kemudian ada production test set. Nah, coba kita lihat contoh untuk pendekatan pertama. Kalau kita punya data yang sangat besar, maka dari data yang tersedia kita bagi menjadi 70/30. Yang 70 itu adalah kita sebut dengan training set dan test set. Kemudian yang sisanya itu disebut dengan production set. Jadi dari 70% yang kita bagi di awal itu kita bagi menjadi dua, yaitu training set dan test set. Nah, ini yang banyak digunakan itu ini bisa 70 berbanding 30. Atau bisa juga di sini 80 berbanding 20. Ada juga pemilih 90 berbanding 10. Nah, di production setnya tetap 30%. Jadi ini kita gunakan untuk mendevelop ANN model. Setelah ANN modelnya kita dapat, baru kita tes untuk menghitung tes errornya. Nah, inilah yang menjadi ukuran nanti. Apakah tes errornya kecil atau besar. Kalau besar berarti masih perlu suatu proses desain ulang dari neural networks atau melakukan suatu fitur selection atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendekatan kedua pakai cross validation. Nah, ini ketika datanya kecil. Jadi dari data yang tersedia itu dibagi masing-masing 10%. Nanti yang 90% kita jadikan test set dan training set dan test set. Kemudian 10% sisanya itu kita jadikan production set. Nah, ini yang di sini itu umumnya dipakai adalah tetap di sini 90 berbanding 10. Nah, di sini dari 9 itu untuk training dulu, berarti kita gunakan 8 dulu untuk training, 1 untuk tes, kemudian 1 untuk production set. Nah, itu diulang sebanyak 10 kali diputar. Jadi pertama misalkan ini sampai sini adalah untuk training set dan test set, ini adalah production set, kemudian digeser lagi ke sana. Nah, itu maka ini jadi production set, ini jadi training set, dan seterusnya sampai 10 kali. Nah, baru nanti diambil rata-ratanya, berapa hasil error dari rata-rata. Nah, itulah menjadi ukuran dari pentrainingan, dari proses training dari neural network. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama bisa kita pakai adalah 70/30, yang kedua kita pakai cross validation. Nah, perlu diingat cross validation itu dipakai untuk data yang kecil atau sedikit. Nah,
Berikutnya, jika kita mendesain neural network, tentu kita mendesain banyak model. Nah, bagaimana kita memilih di antara neural network yang kita desain? Nah, di sini harus melakukan suatu analisis statistik ya, untuk menentukan mana yang terbaik menggunakan tes hipotesis. Yang ada dua yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau kita punya data besar, kita pakai McNemar test. Ini statistik, bisa Anda cari, ini mestinya ada di statistik. Kemudian kalau datanya pakai cross validation, kita gunakan parity test. Ini statistik murni. Jadi ini digunakan untuk menentukan dua model yang akan kita pilih dari dari tes yang kita lakukan. Namun ada juga strategi lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan parameter ukur unjuk kerja, yaitu terdiri atas akurasi, kemudian bisa juga recall, kemudian bisa juga kita pakai adalah precision. Ini semuanya berasal dari confusion tabel. Ya, confusion tabel. Nah, parameter itulah yang bisa kita gunakan jadi alat ukur. Misalkan mana yang memiliki akurasi tinggi, kemudian mana yang memiliki recall tinggi. Kita lihat dulu idealnya, dari ideal itu kita cek mana yang memiliki performance yang bagus. Nah, itu yang kita pilih. Di samping dengan menggunakan tes statistik, yaitu tes hipotesis yaitu McNemar test atau parity test. Kemudian di dalam network training, hal yang perlu Anda perhatikan, ada parameter yang sifatnya tipikal. Ada di dalam tipikal itu artinya default. Kemudian ada yang di antara tipikal itu ada ringnya. Nah, itu yang harus kita ingat. Misalkan di sini untuk learning rate atau neta itu tipikalnya 0,1. Ringsnya dari 100 sampai 0,99. Ini ringsnya. Nah, ini kita harus bisa gunakan rings di antara ini. Kemudian untuk momentum dari parameter momentum tipikalnya 0,8, ringsnya adalah dari 10 sampai 0,9. Nah, di sini kalau di sini stepnya itu tidak bisa 0,001 sampai 0,9. Kemudian weight cost, nah ini bobot pemberat dari lambda, simbolkan dengan lambda itu 0,1, ini 1/1000 sampai 0,5. Jadi dengan learning parameter ini kita akan mencari fine tuning atau melakukan fine tuning dengan mengupdate individual parameter dari setiap node atau connection weights atau bobotnya. Jadi kita mengupdate parameter setiap node, terutamanya adalah weights atau bobot. Nah, biasanya dalam pelatihan itu adalah kita melakukan pengecasan secara otomatis menggunakan algoritma tertentu. Kemudian bagaimana bobot dari GSD ketika awal atau di saat inisialisasi? Itu biasanya diinisialisasi secara acak. Itu sudah umum, sangat acak pada ring tertentu. Nah, biasanya yang digunakan ringsnya adalah dari 0 sampai dengan 1. Ya, sampai 1. Nah, di sini bahwa similar weights value for nodes with many incoming connection. Jadi bisa kita memberikan nilai yang kecil sekali untuk node yang mempunyai banyak input. Ya, banyak input dan kedatangan koneksi. Nah, ini ada rule-nya. Initial weights ring should be approximately, jadi plus minus 1 per weights. Jadi jumlah coming into nodes. Jadi weights yang datang ke nodes-nya itu dibagi atau dijumlahkan, kemudian dibagi dengan itu. Nah, itu plus minus ya. Nah, umum dipakai itu adalah random dengan range ini. Ini yang. Nah, kadang-kadang ada juga mengeset langsung semuanya 0. Jadi semuanya pakai vektor 0. Semua nilai dari 0. Nanti ada contoh di belakang. Kemudian ketika network training, typical problemnya itu yang ingin kita cari adalah yang paling atas, yang ini. Yang ini yang ingin kita cari. Namun kadang-kadang kita akan mendapatkan ini. Jadi ini artinya bahwa ketika training pertama errornya tinggi, kemudian menurun terus
hingga mendekati 0. Tapi yang kita dapatkan justru dia tinggi, kemudian menurun, kemudian dia stagnan di suatu titik seperti ini. Kalau kita memperoleh ini sering disebut dengan local minimum. Maka caranya untuk memperbaiki ini adalah kita kurangi learning rate-nya atau momentum parameternya. Ini yang sering terjadi ini. Kemudian kalau kasus lain itu kadang-kadang tinggi, kemudian turun errornya, kemudian dia naik turun. Nah, ini bisa mengindikasikan itu adalah datanya tidak bisa di learning atau data not learnable. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan dua problem di atas ini, maka proses desain kemudian data preparation-nya perlu ditinjau ulang. Nah, disinilah lamanya proses dalam membuat neural networks. Jadi ketika kita mendesain sekali itu tidak langsung mendapatkan model yang kita inginkan. Nah, kita harus mencari dengan tentu dengan patokan-patokan yang sudah di-guideline-kan dari awal hingga saat ini. Nah, training algorithm. Jadi di dalam algoritma trainingnya itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah unsupervised, kemudian dua adalah supervised. Kalau unsupervised itu learning without guideline. Jadi kita tidak mempunyai target atau tidak kita tahu kelas data inputnya. Jadi justru di sini kita akan mencari kelompok-kelompok data yang saling mendekati atau disebut dengan clustering, pengelompokannya. Jadi di sini kita ketika unsupervised itu lebih kepada proses clustering. Sedangkan supervised learning itu learning dengan guideline. Ini menggunakan target. Contoh kemarin, misalkan saya punya X1, ini X2, saya punya target. Ya, target. Misalkan 00, saya kasih 0, 01, saya kasih 1, 10, kasih 1, 11, kasih 1. Nah, inilah yang disebut dengan guideline-nya. Jadi data input 00 kita tahu ini harus mendapatkan 0, luaran 0. 01 harus mencapai target 1. 10 harus 1. 11 harus 1. Artinya di sini bahwa kelas data input itu sudah ditahu. Di sini ada kelas, kalau 00 adalah kelas 0 dan 01, 10, 11 itu kelas 1. Nah, itu disebut dengan learning by guideline. Sedangkan kalau yang non guideline tidak ada targetnya, hanya input saja, kemudian dari input itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Nah, supervised learning contohnya adalah Hebbian rule. Di sini adalah simple learning algorithm. Kita mengupdate weights-nya itu dengan WI new itu sama dengan WI old ditambah XI kali Y. XI-nya itu adalah input ke I dan Y-nya adalah target ke I. Nah, di sini kita contohkan, misalkan diberikan input seperti ini, kemudian model neural networks-nya adalah seperti ini, kemudian kita melakukan training. Bahwa di sini inputnya itu dari data X ini bisa disebut dengan, di sini adalah X1, saya rubah dengan merah. Nah, ini di sini adalah X1, ini X2. Ini sama dengan Y. Nah, maka sekarang untuk data pertama itu inputnya adalah min11. Inputnya adalah data pertama itu adalah min1 dan min1. Min1. Nah, di sini min1 ini kita masukkan, kita training. W1-nya W1 new itu sama dengan W1 all ditambah X1 kali Y1. Kita tahu ini adalah X1-nya min1 dikali Y-nya min1. Maka dapatnya 1. Kemudian W2-nya, W2 all-nya adalah 0 ditambah X2 kali Y. X2-nya adalah min1 dikali Y-nya tadi min1 sama dengan 1. Bias-nya B all ditambah Y. 0 ditambah min1 sama dengan min1. Nah, hasil yang di atas ini itu menjadi W1 old dan W2 old
dan B all untuk data kedua. Data kedua ini kalau kita lihat di sini adalah min 1 dan 1. Min 1 dan 1. Nah, ketika data dengan perhitungan yang sama, kita lihat bahwa tadi W all-nya adalah 1, kemudian inputnya min 1 dikali Y-nya 1. Di sini saya akan ke data ya, ini X-nya, ini Y-nya. Y-nya sama dengan 1. Kita pakai yang nomor 2, jadi bersesuaian. Maka, kenapa 1 ditambah min 1? W all-nya adalah 1, kemudian X-nya adalah min 1, dikali 1, min 1, 0. Kemudian W2, itu W1 all-nya, kemudian ditambah dengan 1 dikali 1, 2. B new-nya sekarang menjadi B all-nya min 1 ditambah Y-nya adalah 1 sama dengan 0, dapatnya itu. Kemudian data ketiga masuk dengan cara yang sama. Di sini data ketiganya adalah kita cek 1 min 1. Ya, ini 1 min 1 dengan Y sama dengan 1. Ini X-nya ya, data ketiga, atau X sama dengan ini Y-nya. Sama, ini akan menjadi all, kemudian sekarang dihitung yang baru. All-nya ini 020, 020, tinggal ini dikali ini 1 untuk yang W1, ini dikali ini min 1 untuk yang W2, kemudian ini untuk ini dapatnya. Kemudian masuk data terakhir, nah kita mendapatkan 222. Ya, maka dengan learning step seperti di atas, maka kita mendapatkan final weights 2, 2, 2, 2. Gitu ya. W1 2, W2 2, dan B-nya 2. Ketika kemudian kita melakukan tes dari data, misalkan kita ambil secara acak, X-nya sama dengan min 1 kali min 1, 1. Berapa sih outputnya? Maka Y-in-nya itu kan kita lihat modelnya bahwa 2 dikali input ini ditambah 2 dikali ini ditambah bias sama dengan 2. Maka kita masukkan fungsi aktivasi F kali Y-in sama dengan 1. Ini bipolar step function. Ingat bipolar step function itu Y itu sama dengan 1 untuk Y-in lebih besar sama dengan 0. Ya, besar sama 0 lainnya. Nah, itu bipolar step function. Maka di sini ketika kita lihat di sini, kita hitung untuk yang min 1 betul nggak dapat min 1, 2 kali min 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 2, dapatnya min 2. Maka kita kurang dari 0. Mohon maaf. Bipolar step function itu adalah, sedikit ada kesalahan sini. Range-nya adalah dari 1 sampai min 1. Jadi di sini bipolar step function itu adalah seperti ini. Jadi di sini Y-nya sama dengan 1 ketika Y-in lebih besar sama dengan 0, min 1 ketika Y-in lebih kecil. Nah, itu. Ya. Maka di sini kita lihat bahwa ternyata ketika input min 1, 1 kita mendapatkan 1, dan ketika input min 1 kita dapatkan 1. Jadi di sini sudah bisa kita mendapatkan target sama dengan output. Nah, berikutnya perceptron. Kalau perceptron itu merupakan simple model dari JST untuk klasifikasi biner. Jadi di sini klasifikasi biner itu maksudnya adalah kita hanya bisa mengklasifikasikan positif atau negatif, 0 atau 1 menjadi 2 kelas dengan garis klasifikasi itu adalah linear. Dengan model seperti ini, maka kita bisa mendapatkan garis klasifikasi seperti ini. Untuk positif line itu W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 plus B itu lebih besar theta. Kemudian negatif lainnya W1 kali X1 tambah W2 kali X2 plus beta minus theta, atau theta ini adalah non negatif.
Nah, ini 3 contoh, dan dalam running range-nya dari perseptron itu menggunakan running rate. Running range-nya adalah alpha, range-nya dari 0 sampai 1. Angka 0 dan 1 itu tidak masuk. Artinya dari 0,001 sampai 0,999. Kemudian kita menghitung respon. Responnya adalah ini Yin, B plus sigma X kali WI. Kemudian kena fungsi aktivasinya jadi ini. Nah, ini tergantung fungsi aktivasinya, tidak harus seperti ini, bisa macam-macam. Kemudian kita update weights-nya dalam perseptron itu. Kalau di update weight-nya jika Y-nya tidak sama dengan T, atau luaran perseptron tidak sama dengan target, baru diupdate. Kalau dia sama, tidak diupdate. Proses ini diulang sampai bobotnya tidak ada berubah atau W-nya tidak ada berubah. Ini ada contoh. Diberikan contoh yang tadi, 1, biasnya 1, targetnya 1, min 1, min 1, min 1. Ini kita gunakan perseptron. Maka kita melakukan, pertama adalah initial weights-nya. Initial weights-nya di sini kebetulan dikasih 0 semua. 0, 0, 0, 0. Kemudian landing range-nya dikasih 0,8 dan threshold-nya 0,5. Maka sekarang kita hitung bahwa untuk data pertama, kita cek dulu ulang datanya biar tidak salah. Ini 1, min 1. Ya. Data pertama masuk itu adalah X-nya, saya bisa katakan X-nya sama dengan 1, Y-nya atau targetnya T-nya itu sama dengan 1. Ya, maka sekarang Y-nya kita hitung bahwa ini dikali ini sama dengan 0, ini dikali ini sama dengan 0, ditambah B-nya 0, maka keluarannya sama dengan 0. Kena fungsi aktivasi sama dengan 0. Kenapa? Karena tetanya 0,5. Jadi kalau di antara dia di antara minus 0,5 sampai Y-in itu 0, nilainya adalah 0. Maka dia dapat 0. Maka ini target tidak sama dengan Y. Maka di sini disimpulkan dari dua hasil ini, di sini adalah Y tidak sama dengan T. Maka dilakukan update. Update-nya, rumusnya, kita balik sejenak. Update itu rumusnya W all, W new sama dengan W all ditambah alpha kali T kali X. Ya. W-nya adalah, W all-nya adalah 0, ditambah alpha itu kali T, bilang alpha kali T kali XI. Alpha kali T kali XI. Atau bisa ditulis dulu W new sama dengan W old ditambah alpha kali T kali X gitu. Maka alfanya berapa? 0,8. T-nya adalah 1. Kemudian X-nya untuk yang pertama kan X1, 0,8. Yang kedua 0,8 dikali 1 dikali 1, 0,8. Biasnya, update-nya adalah bias pertama dikali 0,8 dikali X. Alpha kali X 1,8. Kemudian data kedua masuk. Itu datanya adalah X sama dengan X-nya, kita cek dulu biar tidak salah nanti. Datanya adalah 10, targetnya min 1. 10, ini targetnya adalah 10, kemudian targetnya adalah min 1. Maka kita hitung Y-in-nya. W yang kita pakai menghitung adalah W yang ini, 0,8 dikali 1 ditambah 0,8 dikali 0 ini, ditambah 0,8
Ini ada kesalahan sedikit di sini. Ini kan 1 kali 0. Tadi adalah harusnya ini 0,8 kali 1 ditambah 0,8 kali 0 ditambah 0,8. 0,8-nya dari sini ternyata. Biasnya ditukar sama dia. 0,8 ya. Makanya dapat 1,6. Karena 1,6 lebih besar dari 0,5, keluarannya 1. Ini beda juga, maka diupdate lagi. Update-nya sama, W all ditambah alpha kali T. W all-nya berapa? 0,8 ditambah 0,8 dikali targetnya min 1 dikali X-nya 1. 0. Kemudian yang kedua 0,8 kali 0,8 min 1 dikali outputnya 0, dapatnya 0,8. Biasnya 0,8 dikali tambah 0,8 dikali min 1 dikali T-nya, targetnya. Min 1. 0. Demikian seterusnya. Kalau data ketiga masuk sama prosesnya, update lagi. Data keempat. Nah, ini data keempat menarik. Bahwa di sini Y-nya sama dengan min 1 dan targetnya min 1. Maka di sini tidak menjadi update. Kenapa tidak menjadi update? Karena target sama dengan Y. Di sini yang keempat. Nah, proses itu diulang hingga weights-nya tidak berubah. Kalau kita lakukan sampai tidak berubah, maka kita akan mendapatkan W1 sama dengan 1,6, W2-nya sama dengan 2,4, dan B-nya sama dengan minus 32. Kalau kita melakukan klasifikasi, maka garis klasifikasi positifnya itu adalah 1,6 kali X1 ditambah 2,4 kali X2 minus 3,2, itu pasti lebih besar dari 0,5. Kemudian negatif lainnya adalah 1,6 X1 tambah 2,4 kali X2 minus 3,2 lebih kecil dari 0,5. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang menjadi kriteria atau apa yang disebut dengan epoch? Epoch itu adalah satu proses training untuk semua data input selesai dilakukan. Jadi ini itu satu epoch. Kemudian karena weights-nya belum sama dengan sebelumnya, maka kita lakukan epoch berikutnya. Jadi masukkan lagi data yang sama, lakukan lagi sampai semua data habis. Jadi kapan weights-nya itu tidak berubah, baru kita berhenti. Jadi yang menjadi kriteria di sini adalah tidak ada weights yang berubah. Nah, itu menjadi kriteria. Nah, silahkan diuji coba dengan rumus ini. Apakah benar jika inputnya adalah 11, kelasnya adalah 1, jika inputnya 10 min 1, 01 min 1, 00 min 1. Coba nanti dijadikan latihan di rumah. Berikutnya adalah delta rule. Delta rule itu mengupdate weights-nya itu menggunakan rumus ini, bahwa ada delta W itu adalah alpha T kali dikurangi Y in. Ini sebetulnya error ya. T dikurangi Y in dikali XI. Kemudian Y in itu adalah XI sigma I sama dengan 1 XI kali WI. Ini adalah sumnya. Kemudian update weights-nya itu adalah WI ditambah delta WI. Ini ada errornya, tapi error Y in dipakai. Oke. Kemudian berikutnya kita coba lagi dengan contoh ini, OR kita pakai dengan model seperti ini, dengan activation function, step function dengan theta 0,5, dengan W 0,1, 0,3, kemudian di random ini dapatnya 0,1, 0,3 dengan running rate 0,2. Kita melakukan running. Jadi pas data kita cek dulu datanya 000 itu. Maka ini kita bisa tulis pas datanya adalah X sama dengan 0, 0. Targetnya T-nya sama dengan 0. Ini atau sama dengan ini. Dia, ini inputnya, in. Kemudian W1-nya ini. Kemudian kita menghitung A11 atau A11 itu adalah output dari Y in ya. Y in dari X1 kali W1 ditambah X12 kali W2. Ya, jadi yang ini dikali bobotnya ditambah yang ini dikali bobotnya. Dapatnya adalah 0. Berarti Y11-nya atau outputnya adalah 0. Ya. Karena A11 itu kenapa 0? Karena A10 itu lebih kecil sama dengan 0,5. Ya, kecil sama dengan 0,5.
Maka kemudian kita hitung deltanya. Deltanya itu adalah T1 dikurang Y11. Targetnya tadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka sekarang kita update. W1 tambah alfa kali X1 kali delta. X1-nya adalah 0, alfanya tadi 0,2 ditambah dikali dengan delta. Deltanya 0. Kemudian W2 juga demikian. W2 sama dengan alfa kali X12 kali delta. Dapatnya ini. Kemudian ini sekarang menjadi bobot pertama. Kemudian bobot itu kita gunakan untuk mengupdate bobot berikutnya. Dengan data masukan adalah X-nya itu sama dengan 0, 1 dengan target T itu sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan bobot ini. Kemudian bobot yang ini kita gunakan untuk data ketiga, kita dapatkan ini lagi. Kemudian kita gunakan lagi untuk data ketiga, dapatnya ini. Nah, proses ini diulang sampai T minus Y-nya sama dengan 0. Jadi T minus Y-nya sama dengan 0. Atau errornya sama dengan 0. Akhirnya setelah kita lakukan secara terus-menerus, ini dapat Anda lakukan di rumah, dilatih di rumah. Itu kita akan mendapatkan W1 sama dengan 0,7 dan W2 sama dengan 0,7 ketika errornya 0. Ini W1 bisa dihitung dengan mudah menggunakan Excel juga bisa. Nah, maka ini sudahlah bobot terakhir, bobot optimal. Itu 0,7 dan 0,7. Coba kita buktikan apakah targetnya sama dengan errornya ini. Kalau kita buktikan, ketika input 00, saya dapat Y-nya 0, targetnya 0, errornya 0. 01, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1. Jadi di sini menunjukkan bahwa Y ini itu sudah sama dengan T. Maka yang ditanya di sini, apa itu epoch? Epoch itu adalah satu data sekelompok data trading ini masuk dalam proses trading, itu disebut dengan satu epoch. Ya. Kemudian apa kriterianya? Kriterianya adalah ini, T minus Y sama dengan 0. Kalau tadi di sebelumnya itu adalah kriterianya adalah tidak ada weights yang berubah. Sedangkan di sini adalah errornya yang menjadi kriteria. Oke. Kemudian ada juga algoritma pelatihan yang lain. Itu misalkan backpropagation, hetero associative memory, bidirectional associative memory, dan learning vector quantization. Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian data preparation. Di dalam desain neural networks itu jangan sampai garbage in, garbage out. Jadi kalau datanya yang masuk salah, maka kita juga menghasilkan model yang salah. Jadi kualitas hasil dari rancangan itu sangat bergantung pada data. Jadi dalam hal ini teorinya mengatakan bahwa 50-70% dari proses pengembangan atau desain model development dari TST itu dihabiskan untuk data preparation. Data preparation itu terdiri atas ini, ada consolidation dan cleaning, selection dan preprocessing, dan transformation dan encoding. Nah, ini akan kita. Kemudian sebelum kita masuk kepada data lebih detail kepada data preparation itu, kita harus tahu dulu basic data type dari yang data di lapangan. Ada nominal itu discrete simbolik ya. Nominal discrete simbolik itu ada misalkan bentuknya adalah blue, red, green. Atau kalau kita bisa juga mengatakan kelas A, B, C. Itu kan juga bisa. Kemudian ada ordinal, urutan atau ranking. Ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga. Itu bisa juga. Kemudian bisa interval. Ya, rings ya, measurable rings -5 sampai 24. Nah, ini kan sangat ringnya tinggi. Kemudian bisa continue dari 0,25. Kalau ini lebih kepada bilangan bulat, tapi dia range-nya besar. Ini coba Anda bandingkan dari 0,23 sampai 500. Nah, data-data yang seperti ini, itu kita tahu bahwa neural network itu hanya bisa menerima input itu range dari 0 sampai 1. Nah, data-data ini yang harus kita konversi menjadi range ini. Nah, pertama itu ada consolidation dan cleaning. Nah, di sini kita harus memikirkan berapa atribut dari input. Nah, ini kaitan dengan features. Ya. Kemudian kita
mengkonsolidasikan data input ke dalam working database. Nah, artinya di sini kalau kita punya neural networks yang hanya bisa menerima input dari 0 sampai 1, nah ini yang harus kita melakukan konsolidasi. Kemudian eliminate atau menghilangkan nilai yang missing atau yang tidak ada. Kadang-kadang dalam data itu ada nilai yang hilang atau nilai yang nol. Kalau nilai nolnya sedikit, Anda bisa estimasi dengan menggunakan algoritma estimasi. Bisa menggunakan interpolasi, bisa menggunakan kurva fitting, bisa digunakan itu. Ya. Kemudian kita meremove outlier-nya. Ya, ini disebut obvious exception, bagian-bagian yang pengecualian itu kita hilangkan. Kemudian kita juga bisa menghitung prior probability-nya. Ya, prior probability untuk dari kategori dan deal with volume bias. Nah, ini sangat penting kalau prior probability-nya itu dalam suatu proses ekstraksi fitur juga penting diketahui. Itu ya. Itu yang harus kita lakukan kaitan dengan data consolidation dan cleaning. Dan berikutnya adalah selection dan preprocessing. Jadi kita memilih example, memilih select example atau random sampling lah. Jadi kayak tadi kita memilih data itu tidak boleh kita pilih berdasarkan serana, tapi menggunakan random sampling. Kemudian berikutnya adalah kita mengurangi atribut dimensionality. Jadi jangan terlalu banyak dimensional inputnya. Ya, caranya adalah kita meremove redundant atau non-correlating attribute. Jadi kalau saya punya atribut X dan Y, kalau X dan Y itu ketika korelasikan sangat tinggi 0,9 misalkan, maka itu bisa kita hilangkan. Jadi variabel atribut X itu bisa tidak dipakai, yang kita pakai hanya satu Y-nya saja. Kemudian kita juga bisa mengcombine dari atribut yang ada. Kita jumlahkan, kita kalikan, atau kita kurangkan. Itu juga untuk mengurangi atribut dimensionality. Nah, teknik dimensionality yang banyak dipakai itu pernah saya ajarkan di kuliah-kuliah yang lain, itu menggunakan principal component analysis atau linear discriminant analysis. Itu juga disebut dengan atribut dimensionality atau dimensionality reduction. Kemudian yang berikutnya adalah reduce attribute value range. Ini kita ingat bahwa neural network itu hanya bisa menerima range dari 0 sampai 1. Nah, ini kita harus menggroup symbolic discrete value, kemudian quantize. Jadi kita group dulu yang simbolik itu, misalkan kalau saya punya kelas A, B, C, saya kategorikan menjadi kelas 1, 2. 1, 2 itu saya simbolikkan menjadi discrete value. 1 to encode misalkan. Ya, kemudian quantize continuous numeric value. Nah, ini dikuantisasi. Data yang besar itu bisa kita range-kan menjadi 0 sampai 1. Kita kuantisasi. Kemudian ini transformation dan encoding. Nah, ini penting nih. Transform to discrete numeric value. Karena ingat bahwa ini target values itu should be 0,1 sampai 0,9. Not ring 0,1 sampai 1. 0,1 sampai 0,9. Kemudian ini harus ditransformasi nilainya. Misalkan kita punya nilai 4. Bagaimana kita melakukan encode? Jadi 1 to encode. Jadi 4 itu 0, 1, 0, 0, 0. Itu contohnya misalkan. Kalau saya punya misalkan 0, 1, 2, 3. Maka bisa saya targetkan menjadi 4 bit ini. 0, 0, 0. Gini, bisa juga gini 001 itu, kemudian ini 001 0 1 0 0 1 0 0 0. Jadi ini bisa encode-nya gini. Jadi ini 1 itu terletak hanya pada 1 dari 4 digit. Jadi kalau ini 0 itu artinya di sininya 1. Kalau 1 di sini 1. Kalau 2 di sini. 3 di sini. Nah, bisa seperti itu. Kita bisa pakai thermometer code. Ya, ini kalau Anda tahu ini adalah kayak unary code ya. Coba dicek lagi ini. Dia code-nya kalau ini tuh gini. Kalau
1, kalau 1 itu digodkan menjadi 1 0. Kalau 2 jadi 1 1 0. Kalau 3 1 1 1 0 gitu. Jadi kayak gitu model code ya. Coba dicek lagi ya. Kemudian bisa juga kita menjadikan real value. Range-nya dari 0 sampai 0,9 sampai 0,1 sampai 0,9. Kemudian kita harus dalam transformasi juga mempertimbangkan relation. Misalkan kita menggabung, kalau single itu pasti kemungkinannya adalah anak muda. Kalau marriage itu berarti adult. Kalau divorce itu biasanya kadang-kadang yang senior. Itu harus kita mempertimbangkan ke situ. Jadi ini dalam konteks data. Oke. Kemudian kita juga bisa mendekorelasi ya dengan cara normalisasi. Jadi normalisasi itu ada macam-macam. Di sini ada 3. Euclidean. Normalisasinya hasilnya adalah x dibagi square root sum of all x kuadrat. Kemudian pakai percentage, x dibagi sum of all x. Kemudian varian. Nah, ini yang pakai basis statistik, x sama dengan x dikurangi min dari all x dibagi dengan variannya. Nah, ini tujuannya adalah agar kita mendekorelasikan example atribut via normalisasi. Jadi kita mendekorelasikan masing-masing atribut. Kemudian kita harus dapat juga dilakukan dengan scaling value. Dengan linear transformation, kalau datanya itu uniform distribusi. Distribusi uniform itu gini maksudnya. Data Anda itu punya distribusinya uniform. Itu distribusi normal. Kemudian kalau pakai nonlinear, kalau dia distribusinya itu bisa gini. Jadi di sini 0, nah gitu. Nah, gitu. Tidak di tengah dia. Kalau ini kan di tengah. Ada si kiri si kanan. Kalau ini cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Nah, itu kalau yang gini datanya, maka Anda harus lakukan skew distribution. Ya. Kemudian bisa juga kita melakukan transformation untuk interval atau continuous numeric value. Itu caranya. Kalau datanya 1,6 itu bisa kita konversikan menjadi 0,16. Kenapa 0,16? Karena range-nya adalah itu. Kalau ini nggak cukup. Kemudian kalau pakai binary ini kurang bagus karena datanya adalah data continuous. Kemudian yang paling bagus itu adalah ini, pakai namanya adalah distribution fuzzy. Ya, ini pakai fuzzy. Nah, kalau mau ini ada tutorial bisa Anda cari di via internet. Ini banyak sekali kalau ingin tertarik pada tutorialnya. Kemudian berikutnya setelah kita melakukan training maka ada post training analysis. Nah, di sini kita akan menentukan neural network model itu meliputi visualisasi dari contrasting model. Kita harus memvisualisasikan. Kemudian kita melakukan network analysis. Kemudian berikutnya kita melakukan sensitive analysis terhadap input atribut. Ini bisa menggunakan analytical techniques dan attribute elimination. Nah, kalau visualisasi itu maksudnya adalah kita membuat suatu grafik display antara input yang kita berikan terhadap responnya. Nah, ini kita akan tahu, kita bisa gambarkan. Nah, dari sini kita bisa gampang menganalisis apakah model yang kita buat sudah memberikan hasil yang optimal atau belum. Waktu kuliah pengenalan pola, kalau tidak salah, saya pernah mencontohkan bagaimana kita mendesain suatu ANN dengan memvisualisasikan adalah garis klasifikasinya. Nah, dari situ kita bisa ketahui mana model yang baik dan mana model yang tidak baik. Nah, itu contoh. Kemudian untuk detail analysis itu bisa kita melakukan hidden node from internal representation, kemudian bisa menentukan manual analysis of weight value, walaupun ini sulit ya, karena bisa juga melakukan conversion to equation. Nah, ini lebih sulit lagi. Tapi ini bisa dilakukan gitu dengan melakukan suatu misalkan kalau bisa kita menggunakan teknik di numerics itu ada istilah kurva fitting, itu bisa kita pakai untuk memodelkan
conversion to equation. Kayak apa sih bentuk persamaan dari networks atau weights-nya yang kita punya. Itu. Kemudian untuk sensitivity analysis dan input attribute, ini ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu faktor analisis, network weight analysis. Di faktor analisis ini pengembangan dari PCA, Principal Component Analysis. Kita mencari faktor-faktor mana yang mempengaruhi neural networks yang kita buat. Nah, di situ jadi faktor-faktor yang tidak dominan itu nanti kita buang. Kemudian juga bisa dilakukan dengan feature atau attribute elimination. Ini bisa forward, bisa backward. Forward itu artinya kita mulai dari tanpa fitur, kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai dengan mendapatkan yang optimal. Backward itu dari semua fitur dipertimbangkan, kemudian dikurangi satu persatu. Silahkan pilih salah satu. Ya. Maka yang guideline untuk menggunakan neural networks ini ada 7. Pertama, gunakan best existing method. Jadi kita studi literatur dulu, kita gunakan itu. Kemudian ambil data training yang besar. Kemudian yang ketiga itu try the net without hidden unit dulu, tanpa hidden. Kita cukup input dan output saja. Kemudian use sensible coding for input variable. Jadi ini maksudnya coding data inputnya. Ini maksudnya. Jadi data preparation itu pakai yang sensitif. Kemudian consider method for constraining network, jadi metode-metode untuk pembatasan neural network. Kemudian menggunakan test set untuk prevent overtraining. Jadi tadi kan ada production test set itu di training itu dibagi atas dua, ada test set dan production set. Kemudian kita menggunakan confident menggunakan cross validation. Kemudian ini aplikasinya. Kemudian terakhir adalah itu sebagai aplikasi. Saya mengucapkan terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya.